Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang turunan materi matematika wajib kelas 11. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, dan juga beberapa contoh cara mencari turunan fungsi dari fungsi aljabar. Oke, diberikan suatu fungsi y sama dengan fx. Nah, fungsi turunan itu merupakan laju perubahan nilai dari suatu fungsi yang dinyatakan dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h, dan dinotasikan dengan f aksen x, gitu ya. Nah, jadi kita akan peroleh ini. Nah, sekarang dari mana formula ini diperoleh, gitu ya? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep daripada turunan sehingga kita dapatkan formula ini, gitu ya. Itu pertama, di sini saya akan menggunakan pendekatan dari garis singgung, gitu ya. Titik singgung itu merupakan posisi pembatas antara tali busur pada saat dua titik hampir berhimpit, gitu ya. Jadi di sini sebagai contoh, sebagai ilustrasi, saya punya bidang koordinat kartesius, dan di sini saya punya grafik fungsi fx, gitu ya. Nah, di sini ada titik P ini titik C, FC, dan di sini titik Q itu titik C plus H, FC plus H, gitu ya. Oke, nah garis yang menghubungkan antara P ke Q, garis lurus yang menghubungkan PQ itu disebut dengan tali busur. Oke, nah jelas tali busur ini akan mempunyai gradien, gitu ya. Oke, nah di sini sebelum membahas tentang gradien dari garis tali busur, yang namanya gradien tali busur atau MPQ, itu kan dia delta Y per delta X, gitu ya. Ini formula gradien waktu dulu di SMP belajar, gitu ya. Oke, nah di sini berarti kita peroleh selisih titik ini dan juga selisih ini, gitu ya. Oke, nah kita dapat itu, ya. Oke, nah di sini kita peroleh berarti tadi kemiringan atau gradien titik PQ itu sama dengan delta Y per delta X atau sama dengan F di sini FC, ya. FC plus H dikurangi FC per H, gitu ya. Oke, nah di sini bagaimana untuk ketika titik P ini kita biarkan tetap, namun titik Q ini atau Q ini kita akan geser. Jadi kita akan geser titik Q mungkin di sini, kemudian kita geser lagi di sini, gitu ya. Sehingga kan nanti garisnya yang pertama ini akan seperti ini, gitu ya, kurang lebih. Kalau Q-nya di sini berarti akan seperti ini, ya. Titik P-nya dibuat tetap. Oke. Nah, sekarang kalau Q-nya ini kita geser, akibatnya apa? Titik C plus H ini akan juga bergeser, ya enggak? Jadi kalau Q-nya semakin bergeser, di sini katakanlah, ini kan ini, itu ya. Terus geser lagi. Oke, akibatnya nanti titik Q itu akan berhimpit dengan titik P. Kalau Q berhimpit ke titik P, maka kita akan nanti punya garis ini kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini ketika kasus titik Q berhimpit atau mendekati titik P. Nah, sekali lagi tadi, kalau titik P berhimpit ke titik Q, akibatnya C plus H itu akan berhimpit dengan C. Dari sini, akibatnya mau tidak mau berarti H-nya itu harus mendekati 0, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita peroleh sekali lagi, kemiringan garis PQ itu sama dengan FC plus H dikurangi FC per H. Nah, sekarang ketika kasus Q-nya berhimpit ke P, berarti kita akan peroleh MP saja, gitu ya. Karena Q-nya menghempit ke P, berarti ini sama aja dengan kemiringan di titik P. Itu sama aja dengan apa? Ketika kalau H mendekati 0, berarti kita punya konsep limit. H mendekati 0, FC plus H dikurangi FC per H, gitu ya. Oke, nih ya, jadi udah kelihatan nih tadi bentuk daripada turunan fungsi. Oke,
Nah, garis yang seperti ini ketika kasus Q berhimpit ke P, itulah yang disebut dengan garis singgung. Gitu ya. Garis yang dimana nanti ada satu titik pembatas tali busur yang saling berhimpit, gitu ya. Oke, jadi kita akan punya garis itu ya, garis singgung. Nah, ini kan, jadi kita akan punya ini, ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Nah, tadi kan definisi daripada turunan itu merupakan laju perubahan, ya, nilai fungsi, itu kan ya. Nah, belum kelihatan nih laju perubahannya apa. Ini kan kemiringan nih, kemiringan di titik P. Nah, sekarang bagaimana titik P-nya jika di sini? Dengan kasus yang sama, gitu ya, di berhimpit nanti akan dapat juga formula yang sama, gitu ya. Formula ini, gitu ya. Formula yang seperti ini maksudnya, gitu ya. Nanti kan berarti kan titik di sini ya, kemiringan di sini dengan kemiringan di sini itu akan berbeda. Jadi nilai fungsi atau laju perubahannya, pergerakannya itu berbeda. Di kemiringan di titik P itu akan berbeda ketika kasus P-nya ada di sini. Itu, Nah, sebagai contoh ilustrasi kembali, di sini ada contoh soal. Sini misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 1, tentukan kemiringannya. Tadi kan kemiringan kita udah punya formulanya nih, limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi f. Mohon maaf, di sini dalam hal ini kita menggunakan x, gitu ya, fx plus h dikurangi fx per h. Jadi kita cukup substitusi di sini f-nya fungsinya ini. Berarti kita akan dapatkan di sini x plus h kuadrat ditambah 1 dikurangi x kuadrat plus 1. Dengan proses aljabar seperti biasa kita akan peroleh ini. Ya. Nah, nanti x kuadrat ini akan saling menghilangkan, 1 juga akan hilang, berarti tinggal tersisa h kuadrat plus 2xh per h. Sini kita boleh keluarkan h-nya sehingga dapat h plus 2x per h. Karena di sini limit h mendekati 0, maka di sini kita boleh menghilangkan h atas dengan h bawah, membagi h yang atas, h di pembilang dengan h di penyebut, sehingga kita peroleh limit h mendekati 0 dari fungsi h plus 2x. Jelas, dia akan bernilai 2x. Artinya, kemiringan garis singgungnya atau M itu sama dengan 2x. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah? Tadi titik P-nya nih, ini yang jadi titik P-nya. Nah, sekarang berapa nilai kemiringan pada saat di negatif 1, di 1/2, dan di 3? Nah di sini berarti kita cukup substitusi ke sini, ke 2x, berarti x-nya sama dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian ketika kasus x-nya sama dengan setengah, kita dapat kemiringannya 1. Dan ketika x-nya sama dengan 3, kita dapat kemiringannya sama dengan 6. Dari sini, artinya kan tadi laju perubahan atau kemiringan pada kurva f tadi, ya, pada kurva ini itu berbeda istilahnya ya. Pada kurva si fx tadi, dalam hal ini fx-nya sama dengan ini, itu berbeda. Nah, berarti kan dengan konsep ini artinya nilai limit dari h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h ini merupakan laju perubahan nilai fungsi. Ini tuh merupakan laju perubahan kemiringan, gitu ya, karena kan ini miring, atau laju perubahan dari nilai fungsi. Dan ini tadi apa definisi daripada turunan. Jadi kita punya ya konsep yang pertama. Jadi kita dapat rumus ini tuh ternyata dengan pendekatan dari garis singgung kita dapat tuh definisi daripada turunan. Nah, di sini pendekatan kedua di sini dengan konsep kecepatan. Nah, kecepatan ini jelas kita sudah mengenalnya dari SD, kita pernah belajar gitu ya tentang mencari kecepatan ketika benda bergerak. Namun pada kasus bergerak lurus gitu ya. Benda bergerak lurus dari titik A ke titik B. Nah, sekarang bagaimana lintasan yang dilalui benda tersebut itu tidak lurus? Katakanlah seperti ini.
Nah, katakanlah ini lintasan ini kita beri nama lintasan S yang sama dengan FT. Nah, jadi lintasan ini membentuk suatu fungsi gitu ya. Katakanlah fungsi FT. Nah, benda bergerak dari titik 0, berarti T waktunya T0 sama dengan 0. Nah, jika benda misalkan di titik T1 katakanlah di sini, ya yang sama dengan C detik gitu ya, menuju ke posisi pada saat T2 yang sama dengan, berarti dari sini berarti sama dengan C ditambah H detik gitu ya, katakanlah. Berarti kan di sini posisi S1 katakanlah sama dengan FT1 atau sama dengan FC. Nah, di sini sama dengan S2 yang sama dengan FT2 yang sama dengan C plus H gitu ya. Oke. Nah, kecepatan rata-rata kita tahu formulanya bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan delta S per delta T, selisih jarak dibagi selisih waktunya. Nah, berarti di sini S2 dikurangi S1 per T2 min T1, ya ini sama dengan ini. Berarti ya tinggal substitusi ini. Nah, kita dapat ini nih. FC plus H dikurangi FC per H. Oke, sudah kelihatan lagi ya bentuk dari turunan fungsinya. Nah, sekarang dengan kasus yang sama. Ketika H-nya mendekati 0, ya. Nah, berarti kan ketika H-nya mendekati 0, nah dari sini akibatnya T2 itu mendekati T1. Jadi tadi kalau dipergerakan benda, T1 di sini T2. Nah, ini kecepatan rata-rata. Nah, berarti ketika H-nya mendekati 0, kita nanti akan punya istilahnya yang disebut dengan kecepatan sesaat. Pada saat T1 misalkan gitu ya. Oke. Nah, kecepatan sesaat ini tadi dia itu diperoleh dari kasus ketika ini T2-nya mendekati T1 atau H-nya mendekati 0. Berarti itu menggunakan konsep limit H mendekati 0 dari pi rata-rata gitu ya. Dalam hal ini limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC per H. Oke? Oke, jadi kita dapat kecepatan sesaat. Nah, kecepatan itu kan merupakan laju perubahan pergerakan benda gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini pi sesaat ini menyatakan laju perubahan gerak benda pada lintasan FT ya atau S, ya enggak? Itu kan sama aja dengan laju perubahan nilai fungsi FT. Nah, dengan demikian kita punya bahwa ini merupakan turunan. Nah, dengan demikian visi saat ini sama dengan apa tadi notasinya? F aksen C gitu ya. Nah, kenapa F aksen C? Karena kan di sini di titik C dalam hal ini gitu ya. Oke. Nah, sini sebagai contoh. Di sini diberikan sebuah lintasan FT sama dengan T pangkat 3 min 2T dalam sentimeter dalam satuan jarak dan dalam satuan waktu T gitu ya. Nah, di sini tentukan kecepatan rata-rata pada saat T-nya antara 3 dan 5 dan kecepatan saat pada saat T-nya sama dengan 3 dan T sama dengan 5. Oke, kecepatan rata-rata tadi delta S per delta T. Itu sama dengan F di titik pada saat waktunya 5 dikurangi F pada saat waktunya 3 per selisih waktunya 5 dikurangi 3. Oke. Atau kita dapat ini ya. Oke, nah sekarang pi sesaat. Oke, pi sesaat yaitu limit H mendekati 0 dari FT plus H dikurangi FT per H. Nah, oke, FT-nya tadi FT-nya sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T gitu ya. Oke, berarti tinggal T plus H ini substitusi nih ke sini nih. Nanti kita dapat fungsi ini ya. Oke, dengan proses aljabar kita dapat fungsi itu. Nah, ini akan seimbangkan nih. T pangkat 3 dengan T pangkat 3 ini. Negatif 2T dengan plus 2T nanti gitu ya. Sehingga tersisa H pangkat 3 plus T plus 3T kuadrat. H plus 3TH kuadrat dikurangi H. Sini punya faktor H nih. Oke, kita keluarkan H-nya sehingga kita dapat ini. Konsep limit karena H mendekati 0 berarti kita boleh nih
H yang atas di pembilang dibagi dengan H yang bawah di penyebut gitu ya. Sehingga kita peroleh limit H mendekati 0 dari fungsi H kuadrat plus 3T kuadrat plus 3TH min 2. Sehingga kita peroleh 3T kuadrat min 2. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapa kecepatan saat pada saat T-nya sama dengan 3? Berarti tinggal substitusi aja T-nya sama dengan 3. Nah, dalam hal ini tadi kita sebut ini kan laju perubahan pergerakan benda, atau kita sebut dengan turunan. Berarti pi sesaat atau sama ini tuh sama dengan F aksen T, dan nilainya itu sama dengan 3T kuadrat min 2. Oke, gitu ya. Oke, dari kedua konsep tersebut dengan pendekatan garis singgung dan juga kecepatan saat, maka kita dapatlah definisi atau formulasi dari turunan fungsi. Jadi turunan dari fungsi fx yang dinyatakan dengan f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Dan ini turunannya ada jika nilai limit ini ada dan tidak menilai negatif hingga atau tahinya. Oke. Jika nilai limit ini ada, artinya f dapat diturunkan atau disebut juga dengan f itu terdiferensial. Jadi kalau ada istilah terdiferensial, artinya f itu dapat diturunkan. Oke, prosesnya itu disebut dengan diferensiasi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang turunan ini disebut dengan kalkulus diferensial. Ada bagian di kalkulus diferensial. Oke, untuk meningkatkan pemahaman, di sini ada dua buah contoh. Mungkin saya akan bahas contoh yang pertama saja, yaitu misalkan fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, tentukan nilai atau turunan dari f gitu ya, atau cari nilai f aksen x, dan tentukan juga nilai dari f aksen di titik absis 4 gitu ya. Oke, kita cari dulu turunannya. Tadi kita dapat definisi turunannya itu ini kan. Oke, berarti tinggal substitusi nih fx plus h, berarti x-nya berarti x plus h pangkat 3 ditambah 7 dikali x plus h dikurangi x pangkat 3 ditambah 7x gitu ya. Oke, di sini x pangkat 3 ini akan hilang nih. Ini kan diproses ya. Nih oke, kita hitung dulu deh. Kan x plus h pangkat 3 kita peroleh x pangkat 3 ditambah h pangkat 3 ditambah 3xh kuadrat ditambah 3x kuadrat h. Oke, ini polinomial biasa. Oke, harusnya sudah lihai ya. Oke. Ya, ini operasi aljabar biasa. Oke. Nah, ini kan x kuadrat nanti akan hilang. Oke. Oh iya, di sini nanti 7x juga akan hilang nih, 7x. Oke, sehingga kita akan peroleh ini ya. Oke. Nah, karena tadi saling menghilangkan sehingga kita akan peroleh, kemudian faktor h-nya kita keluarkan sehingga kita akan peroleh limit h mendekati 0 dari h dikali h kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah 7 per h. Oke. Karena h-nya mendekati 0 tidak sama dengan 0, jadi kita boleh membagi h di pembilang dengan h di penyebut sehingga kita oke. Sehingga kita dapat limit h mendekati 0 dari h kuadrat plus 3x kuadrat ditambah 3x h ditambah 7. Nah, dengan substitusi, ya ini kan polinomial ya, limit dari polinomial itu kita menggunakan sifat substitusi, sehingga kita akan peroleh dengan substitusi hanya sama dengan 0, sehingga kita peroleh limit ini itu sama dengan 3x kuadrat plus 7. Jadi f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat plus 7 ya. Nah, sekarang yang ditanya f aksen 4 ya, berarti di sini x, nah berarti 3, x di sini, ini kan 4, berarti ganti dengan 4 kuadrat ditambah 7. Berarti ini 3 dikali 4 kuadrat 16 ditambah 7. Oke, jadi berapa? Oke, di sini udah ada hasilnya dengan 55. Oke, jadi nilai turunan fungsi f pada titik absis 4 itu sama dengan 55. Oke, kalau kembali lagi ke konsep tadi kemiringan, berarti ini tuh sama dengan kemiringan, nilai kemiringannya sebesar 55 pada titik absis 4 di fungsi fx atau pada fungsi fx. Ya. Oke, baik. Mungkin demikian penyampaian saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Sekali lagi saya simpulkan bahwa turunan itu merupakan laju perubahan dari nilai fungsi, dan kita sudah ada pendekatan konsep untuk menemukan formulasinya dengan pendekatan garis singgung dan juga kecepatan sesaat. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.